Yang pertama, bagi golongan ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Terdapat nanti di surah yang kelima, surah Al-Maidah, di ayat yang kelima. Surah yang kelima, di ayat yang kelima. Di antara rangkaian ayat ini, Allah memberikan satu ketentuan khusus bagi kalangan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan khusus bagi golongan perempuan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Khusus untuk perempuan yang ahli kitab dari genealogi yang tersambung sebelum kalian itu. Jadi di sini dari golongan non-muslim yang kafir dari ahli kitab, tapi yang perempuannya. Bagi laki-laki muslim yang ingin memang merajut tali pernikahan kekeluargaan dengan tujuan menjaga diri, menghindarkan dari perbuatan zina, hal yang tidak baik. Bukan untuk menyalurkan orientasi seksual tanpa aturan atau memelihara perempuan dengan perlakuan yang tidak layak, tidak benar. Kata Al-Quran, khusus bagi pria-pria muslim yang memang serius berumah tangga untuk mewujudkan hikmah-hikmah kehidupan berumah tangga, sakinah, mawaddah, rahmah, memberikan bimbingan yang benar, boleh pria muslim itu menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab. Ingat ya, ingat baik-baik bahwa redaksinya pria muslim dengan perempuan ahli kitab. Tidak sebaliknya. Jadi yang dibenarkan adalah jika ada prianya, laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Jadi bukan perempuannya muslimah, laki-lakinya ahli kitab. Bukan. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab yang saya jelaskan tadi, meyakini, mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, namun belum beriman, ya, belum masuk Islam, belum bersyahadat karena faktor-faktor tertentu. Tapi ada pengakuan dalam dirinya, ada kebenaran yang dia akui, dia tahu tentang itu, ya, maka dengan keadaan dirinya sebagai perempuan dan hikmahnya dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin yang mengatur, membimbing, mengayomi, menyayangi, sehingga dalam posisi itu bisa membina rumah tangga dengan baik, membimbing istrinya, mengarahkan, memberikan pencerahan, sehingga diharapkan dengan itu, pertama, dapat menerima risalah Islam dengan baik. Itu satu. Yang kedua juga meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dengan itu potensi-potensi untuk tetap bisa memberikan nafkah, kebaikan-kebaikan, perlindungan, dan kemuliaan lain dalam kehidupan rumah tangga yang mendekatkan pada samara itu lebih dapat terwujud. Sebaliknya, Islam melarang tegas bagi perempuan muslimah untuk menikah, berumah tangga, ya, berhubungan secara formal, ya, dan apalagi non formal, itu sangat dilarang, ya kan? Dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab. Jadi perempuannya muslimah, laki-lakinya non-muslim, kafir dari ahli kitab, itu tegas dilarang, haram hukumnya, tidak diperkenankan. Karena ayat ini hanya membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Ya, apa hikmahnya? Ya, berkebalikan dari apa yang tadi diuraikan. Karena laki-laki itu sifatnya dominan, dikhawatirkan nanti mengendalikan yang perempuan muslimahnya. Kemudian juga bisa terancam dengan beberapa hal. Ya, ada yang terkait dengan materi, ketika materi tertahan, jadi kemudian tekanan. Ya, ada yang terkait dengan aspek-aspek lainnya, perlindungan, dan hal-hal yang menjadi tugas-tugas laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ini murni untuk penjagaan dua hal. Satu, akidah. Ya, yang kedua adalah kemungkinan-kemungkinan besar untuk mendekatkan kepada aspek samara. Ini terkait dengan ahli kitab, jika memang itu masih didapati. Tapi jika itu tidak ditemukan, seperti generasi-generasi kekinian yang tadi saya sampaikan dengan cukup panjang lebar, secara singkat saya coba uraikan, bahwa berganti generasi sudah berbeda persepsinya, karena informasi yang sampai pada generasi berikutnya, bahkan sampai kini, tidak didapati keterangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pertentangannya begitu besar, penolakannya begitu tinggi. Bahkan bukan sekedar penolakan, pengakuan akan ketuhanan pun sudah menjadi musyrik total, dalam arti memang meyakini Tuhannya bukan Allah, bukan hanya ada Tuhan lain selain Allah, bahwa
Yang ada keyakinannya adalah Tuhannya, bukan Allah. Maka ini sudah bukan lagi disebut dengan ahli kitab. Sekalipun boleh jadi ada yang menyematkan dirinya dengan nama Yahudi atau bahkan Nasrani, atau disebut juga sekarang ya berbeda dengan Nasrani, ada diksi lagi yaitu Kristen. Nah, jadi Kristen saat ini jika tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, jika tidak kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan meyakini bahwa Allah itu Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah Tuhan, walaupun barangkali ya ada meyakini Tuhan selain Allah, itu tidak masuk dalam kategori ahli kitab. Apalagi jika memang sudah menolak Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, ya dan seterusnya dan menganggap Islam totally different, sangat berbeda, maka itu tidak masuk dalam golongan ahli kitab. Maka tidak berlaku hukumnya yang di Al-Maidah ayat kelima. Maka Allah menurunkan ayat khusus di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 221. Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni." Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang musyrik. Artinya golongan kedua dari non-muslim, dari yang belum beriman. Sampai perempuan-perempuan itu beriman. Sungguh, bila pun ada seorang budak yang secara sosial dipandang kelasnya rendah, namun dia beriman, itu lebih utama untuk dinikahi dibandingkan dengan perempuan musyrik yang belum beriman, walaupun secara fisik misalnya atau status sosial begitu menarik.